Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wiji SPD MPD dan seluruh jajarannya dari Yayasan Bakti Acarya Pertiwi. Yang saya hormati para peserta pelatihan pembuatan artikel ilmiah populer dan seluruh rekan-rekan yang mengikuti acara ini secara daring. Marilah kita bersama senantiasa bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, nikmat, inayah, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan walaupun lewat daring, insya Allah dalam keadaan sehat, lahir, dan batin. Perlu kami sampaikan, tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung acara yang diselenggarakan oleh organisasi penggerak, yaitu Bakti Acarya Pertiwi, karena melihat materinya ini tentunya dengan tujuan membekali Bapak Ibu guru, membekali kepala sekolah agar semakin terampil di bidang pendidikan, baik itu kaitannya dengan program belajar mengajar maupun yang mendukung kegiatan-kegiatan itu, diantaranya adalah penulisan-penulisan karya ilmiah yang di dalamnya ada penulisan artikel ilmiah populer. Yang kedua, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada organisasi penggerak yang dengan kegigihannya bisa menghadirkan program, bisa menghadirkan kegiatan ini dari pusat, sehingga akan memberikan peluang kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keterampilan yang seyogianya dimiliki, yang khususnya kali ini adalah ilmu dan keterampilan menulis artikel ilmiah populer. Yang ketiga, saya berharap kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini, ikuti dengan sungguh-sungguh, ikuti dengan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh panitia. Acara semacam ini akan efektif, akan kualitatif, manakala dua gayung ini bersambut. Dari organisasi penggerak menyediakan program-program yang dihantarkan kepada panjenengan semua. Tetapi ini akan efektif dan ada manfaatnya manakala para peserta pelatihan ini sungguh-sungguh di dalam mengikuti, sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh ingin terampil di dalam tema-tema yang diberikan oleh organisasi penggerak, yang kali ini adalah penulisan artikel ilmiah populer. Ini harapannya ikuti awal sampai akhir, sampai tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi penggerak laksanakan dengan baik. Apalagi tadi saya mendengar panjenengan semua akan difasilitasi bahwa tulisan-tulisan panjenengan akan dimuat di dalam jurnal nasional, dan ini tentunya sangat menguntungkan panjenengan. Selain untuk nilai kenaikan pangkat, juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini
ke depan tidak kita bayangkan, tetapi itu justru dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan ke depan panjenengan, misalnya di dalam pengembangan karir. Sebagai contoh apa yang kami lakukan, dulu ketika saya menjadi guru, menjadi kepala sekolah, juga ikut menulis yang namanya LKS, diktat, buku, artikel-artikel ilmiah yang kita masukkan di dalam jurnal. Ini ketika ada kegiatan seleksi, ini ternyata itu dibutuhkan dan nilainya cukup tinggi. Ada kegiatan lomba kepala sekolah berprestasi, ada lomba guru berprestasi, ternyata itu juga ada manfaatnya. Sehingga perlu kami sampaikan kepada panjenengan, kegiatan ini ikutilah dengan sepenuh hati. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, sesuai dengan undangan yang diberikan kepada saya juga diminta untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kami berharap kepada Bapak Ibu semua, protokol kesehatan ini hendaknya dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan ketat. Prosedurnya harus dikuasai sekolah, sekolah harus punya tim Satgas khusus penanganan COVID. Dan itu tidak hanya bergerak di dalam kelas, di luar kelas, di dalam sekolah, dan di luar pagar sekolah. Sehingga anak-anak datang itu betul-betul terscreening dengan baik. Prosedur-prosedur tahapannya dilaksanakan dengan baik. Anak datang, sekilas ditanya, apa yang kamu rasakan? Panas, batuk, atau ada keluhan lain? Sudah makan atau belum? Ditanyakan Bapak Ibu. Setelah itu cek suhu menunjukkan di atas 37, jangan kemudian didiamkan. Suruh istirahat sebentar di tempat yang sudah disediakan. Kemudian cek suhu lagi, kok tidak ada perubahan ke arah penurunan, maka sekolah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Menghubungi puskesmas terdekat, DKK, atau fasilitas kesehatan yang lain. Kalau ternyata ada indikasi terkena atau terpapar COVID-19, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersangkutan isolasi, yang lain di testing, tracking, sehingga yang namanya penyebaran COVID ini dapat kita tanggulangi bersama. Sebab kalau sampai ada satu di sekolah itu, satu saja di sekolah itu, entah itu dari Bapak Ibu guru, TO, atau siswa, maka pembelajaran akan dihentikan sementara untuk dilakukan tindakan-tindakan yang bisa memberikan keamanan, rasa aman bagi warga sekolah. Mulai dari sterilisasi, kemudian swab, sampai dengan isolasi. Baru setelah keadaannya membaik, kira-kira 1 minggu, 2 minggu, diizinkan lagi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini kita memasuki masa-masa yang urgent, masa-masa yang menentukan bagi proses pembelajaran selama 1 tahun. Kita berada di masa-masa, kalau pertandingan itu berarti masa-masa finalnya. Kita menjelang kenaikan kelas, kita menjelang ujian sekolah, kita menjelang PPDB. Kami berharap pembelajaran tatap muka tidak sampai berhenti. Nah, berhenti atau tidaknya, ini sebenarnya tergantung daripada kesadaran Bapak dan Ibu, kesadaran para siswa, bagaimana untuk mematuhi protokol kesehatan.
dengan upaya yang baik, dengan upaya yang maksimal, dan doa mudah-mudahan kita semua terlindungi dari COVID-19 dan pembelajaran luring bisa dilaksanakan secara normal. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Pati, khususnya Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pati, di dalam menyikapi perubahan-perubahan yang ada, seperti program guru penggerak, program sekolah penggerak, ini kami responsif, reaktif. Karena kebijakan-kebijakan itu juga berdampak langsung kepada Bapak dan Ibu semua. Seperti misalnya yang baru ini masuk pada tahap keempat atau keberapa, yaitu program guru penggerak. Saya berharap Bapak dan Ibu semua mengikuti. Karena dari guru penggerak itulah nanti diharapkan lahir kepala sekolah penggerak, kemudian pengawas. Sekarang untuk jadi kepala sekolah tidak perlu adanya tes-tes lagi. Tidak perlu adanya seleksi administrasi, tidak perlu adanya seleksi substansial, tidak perlu adanya diklat, tidak perlu itu. Tetapi cukup diambilkan dari guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Demikian pula pengawas bisa diambilkan dari guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Lebih sederhana, lebih simpel. Maka program-program pemerintah yang baik ini, tolong Bapak dan Ibu guru mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih kemarin pada saat pendaftaran kepala sekolah penggerak, kita responsif nomor 1 se-Jawa Tengah. Jadi pendaftar dari Pati ini yang terbanyak se-Jawa Tengah. Informasi dari GTK bahkan kita terbanyak secara nasional. Ini menunjukkan dukungan Bapak Ibu guru, dukungan kepala sekolah terhadap program pemerintah yang memang kita yakini itu adalah baik, maka perlu kita dukung secara optimal. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, ambil dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa saya optimalkan daripada kepala sekolah untuk mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak ini dalam jumlah besar? Karena kita tahu bahwa visi pendidikan Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia maju, Indonesia mandiri, Indonesia berdaulat, rakyatnya berkepribadian, dan itu diyakini bisa ditempuh melalui pembentukan profil pelajar Pancasila. Pembentukan profil pelajar Pancasila itu salah satunya diupayakan se-efektif mungkin di sekolah-sekolah penggerak. Awalnya seperti itu. Sekolah mana yang menjadi sekolah penggerak? Yaitu sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya lulus seleksi kepala sekolah penggerak. Jadi dalam hal ini penunjukan sekolah penggerak tidak melihat apakah sekolah itu besar, apakah sekolah itu maju, apakah sekolah itu di kota, apakah sekolah itu di desa, tetapi barometer yang dipakai oleh pemerintah pusat adalah kepala sekolahnya. Lolos enggak seleksinya. Kalau kepala sekolahnya lolos, walaupun sekolahnya itu di pinggir, maka sekolahnya tetap ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kepala sekolah memimpin sekolah yang favorit. Dulu ini hanya sebutan dulu ya. Sekolah favorit, sekolah maju, sekolah besar. Tetapi kepala sekolahnya tidak lolos dalam seleksi kepala sekolah penggerak, maka sekolah itu belum ditunjuk sebagai sekolah penggerak, tetapi memang bisa mengikuti program sekolah penggerak secara mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan
tema yang disampaikan oleh yayasan, yaitu workshop penulisan artikel ilmiah populer. Ini menarik sekali. Kalau kita berbicara laporan penelitian yang dipersyaratkan mulai dari 3D 4A sampai 4D ke 4E, bayangan kita selalu PTK. Bayangan kita selalu kalau kepala sekolah BTS, best practice. Kami berharap Bapak dan Ibu, pembelajaran daring ini harus dikuasai dengan baik. Berbagai aplikasi. Kemarin yayasan ini sudah memberikan materi-materi yang terkait dengan pembelajaran daring. Itu diikuti, itu setelah diikuti dilaksanakan, diamalkan, sehingga tidak hilang begitu saja. Juga terkait dengan kenaikan pangkat ini juga, kalau yang kita berbicara dengan PI, publikasi ilmiah, kita di kepala kita yang ada hanya PTK. Kalau kepala sekolah PTS. Nah, semuanya itu hendaknya bisa misalnya dikuasai dengan baik, semua bagus. PTK, oh kita bisa. Dengan penelitian yang ada di dalam kelas, kita bisa mendeteksi bagaimana pembelajaran di kelas optimal atau tidak. Ataukah ada hambatan. Hambatannya seperti apa diteliti, kemudian solusinya seperti apa diberikan, sehingga pembelajaran bisa baik. Juga PTS, best practice, dan kali ini adalah penulisan artikel ilmiah populer. Tentunya artikel ilmiah ini nanti dijelaskan panjang lebar oleh narasumber, kami hanya memberikan sedikit saja. Yang namanya artikel ilmiah ini tentunya laporan ilmiah secara tertulis dari hasil penelitian. Kalau kemudian ada populernya ini sudah dalam kombinasi yang lebih menarik. Karena sajian penulisan artikel ilmiah ini terutama pada kaum akademis. Sehingga sistematikanya mulai dari ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada pembahasan, ada kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ini kalau hanya artikel ilmiah saja. Tetapi yang namanya artikel populer yang saya pahami, ini bukan semata-mata ditujukan kepada akademis pembacanya, tetapi juga ditujukan kepada publik. Oleh karena itu, dalam segi penataan, ini juga biasanya tidak menggunakan bab per bab, juga menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak begitu formal, namun populer di masyarakat, sehingga masyarakat ini dengan judul yang populer sekarang ini lebih menarik minat untuk dibaca. Kemampuan-kemampuan seperti ini harus dipahami dengan baik, sehingga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang memiliki ide-ide kreatif, yang memiliki pemikiran-pemikiran inovasi, dengan kemampuan menulisnya, ini bisa terekspos dengan baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi bisa mengedukasi masyarakat, kita bisa memberikan pengalaman, kita bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga ilmu yang kita peroleh tidak hanya berguna bagi kita sendiri, tetapi bisa mengedukasi, bisa memberikan pengalaman kepada rekan-rekan yang lain. Supaya bisa menulis dengan baik, supaya bisa menulis dengan menarik, judulnya dibaca ya menarik, tulisannya dibaca ya enak, membuat orang ingin tahu lebih dalam. Inilah yang tentunya kita harapkan bersama. Bapak Ibu guru bisa menulis, Bapak Ibu guru bisa kreatif, Bapak Ibu guru bisa inovasi, sehingga Bapak Ibu guru tidak hanya semata-mata mengajar saja,
tetapi juga pemikirannya bisa berkembang dengan baik, keterampilannya bisa berkembang dengan baik, yang juga menjadikan tidak kalah pentingnya sikap bisa menjadi teladan bagi rekan-rekannya maupun bagi siswa-siswa yang lain. Akhirnya kami berharap bahwa pelatihan penulisan artikel ilmiah populer ini bisa menjadi satu keterampilan yang dimiliki oleh panjenengan dengan baik, sehingga tidak hanya untuk kepentingan kenaikan pangkat, tetapi memang kita bisa mengkomunikasikan ide-ide, kita bisa mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran kita lewat tulisan-tulisan yang kita kemas dalam artikel ilmiah populer. Memang perlu sedikit dipahami, sering ada artikel ilmiah, kemudian ada jurnal ilmiah. Ini sama atau beda? Sebenarnya jurnal ini kan hanya kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang dibukukan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu mengirimkan artikel dimuat dari jurnal, itu kan tulisan dari beberapa jurnal Bapak dan Ibu. Ini hendaknya dipahami dengan baik supaya tidak bingung. Jadi kalau misalnya dikenalkan artikel ilmiah saja dulu, bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana membuat abstraksi yang baik, bagaimana membuat pendahuluan yang baik, metode yang tepat apa, pembahasan kesimpulannya apa, itu di artikel ilmiah. Kalau ini sudah populer, kita berbicara adalah judul yang populer sekarang itu apa. Sebagai contoh misalnya, sekarang lagi giat-giatnya pemerintah mengantisipasi COVID-19 dengan vaksinasi. Bisa diangkat masalah vaksinasi menjadi judul populer. Bisa diangkat menjadi kurikulum prototipe menjadi judul populer dalam penulisan artikel populer ini. Melalui narasumber, saya harapkan bisa membangkitkan pemikiran-pemikiran, bisa membangkitkan minat Bapak dan Ibu guru yang telah mendapatkan kesempatan yang baik ini dari pemerintah melalui Yayasan Bakti Acarya Pertiwi ini bisa dimanfaatkan secara baik. Harapan kami ada satu tambahan keterampilan Bapak Ibu guru ini, yaitu menulis artikel ilmiah populer. Setelah itu dipahami, kami berharap Bapak Ibu guru peserta ini bisa menjadi agen transformasi, bisa juga menjadi agen informasi. Bagi siapa? Minimal bagi teman-teman satu kantor. Apa yang diinformasikan, apa yang ditransformasikan, yaitu berupa teknik-teknik yang diperoleh di dalam pelatihan ini. Teknik membuat artikel ilmiah populer semacam ini tidak hanya terkuasai dirinya sendiri, tapi juga mampu menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ikuti dengan baik, ikuti dengan sepenuh hati. Kami berharap keterampilan dan ilmu bisa diperoleh dan kembangkan untuk memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Pati. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop penulisan artikel ilmiah populer di media massa bagi guru TK, SD, dan SMP Kabupaten Pati secara resmi kami buka dan dapat dimulai. Semoga Allah yang Maha Kuasa memperlancar kegiatan kita, meridhoi dan memberikan manfaat yang besar pada kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.